Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Facebook ada yang posting inilah penawaran isi baterai Wuling Air-V. Jadi sebelumnya itu sudah banyak beredar, cuman Gak mau beli mobil listrik nanti kalau banjir rusak. Eits, gak usah khawatir karena Wuling Air-V sudah tersertifikasi perlindungan IP67 mampu bertahan dalam air hingga tapi tidak ditelanjangi seperti ini. Jadi hari ini saya mau bahas ini. Terus tadi saya juga sudah komen ini perselnya berapa AH. Nah setelah itu ada yang jawab, Mas Taufik Hidayat. Itu dia jawabnya mana ya tadi. Nah ini beliau jawabnya untuk long range kurang lebih 230 AH. Nah ini saya hitung. Di sini kita masuk kalkulator. Kalkulator yang mana ini? Jadi kapasitas baterai Wuling Air-V kan 26,7. Aslinya nggak sampai 26,7, 26.680 kurang lebih segitu. Tapi kita bulatkan saja. Ini 26.700 gini dibagi 116 volt. Ketemunya ini. Ketemunya 230 AH, ketemunya itu. Terus dari situ kita kan sudah tahu jumlah selnya sekian. Nah dari sini kita bisa amati fotonya ini tadi. Kita amati baterainya. Baterainya ini yang kita amati menggunakan sel prismatik. Kita tonton dulu videonya. Nah itu warna-warna biru. Jadi selnya itu banyak beredar di pasaran ya. Selnya harganya juga nggak mahal per sel, no? Di Madiun atau Magetan itu ada yang jual, cuman di order itu life cycle-nya di atas 2000 kata si penjualnya, dan bahkan bisa 3500 life cycle. Nah sebelum kita membahas tentang spek baterai, kita hitung dulu jumlah selnya dari foto yang tersedia. Bentar, tak empat nih S Pen ku dulu. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jumlahnya 36 sel ini. Jumlahnya 36 sel. Jadi benar, ini perselnya kurang lebih 230 AH. Terus dari video yang di play tadi di bagian sini, di sini tuh ada baterainya yang kelihatan warna biru. Jadi kebanyakan EV4 itu memang di casing warna biru, perselnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus selanjutnya kita cek penampakan setelah di cover. Oh ya, sebelum kita lanjut ke situ kita bahas dulu pengabelan. Jadi kabel yang kecil-kecil ini kabel apa? Ini adalah kabel BMS ya, untuk kabel kecil-kecil ini. Ini kabel BMS ini. Jadi ini ya, ini kabel yang di sini. Ini tuh BMS. Jadi alat yang ini kotak kecil ini namanya BMS. Terus ada dua kabel ini yang warna orange ini, saya lingkari merah ini. Ini kemungkinan besar adalah kabel output 116 voltnya. Jadi ini yang masuk ke controller ya, kabel ini masuk ke controller. Dari controller yang ada juga kabel yang besar kayak gini masuk ke motor listrik. Terus cara penghubungannya itu seperti ini. Kita zoom saja salah satunya. Kita zoom. Nah, ntar. Ini ada kabel ini. Ini adalah kabel penghubung ini. Ini kabelnya tipis cuman lebar. Jadi nggak kabel yang bulat. Mungkin karena biar nggak memakan space yang banyak maka dibuat tipis, biar ditutup bisa lebih mudah dan nggak membuat cover besinya yang ini, yang cover yang bisa kita lihat kalau kita kolong mobil Wuling Air-V kita, biar nggak begitu tebal. Jadi sistemnya itu sebenarnya mudah kalau diamati. Jadi merakitnya seperti biasa dari BMS. BMS-nya keluar kabel banyak ini ke sejumlah 36 sel. 36 sel ada ini, 36 sel.
Terus dari masing-masing sel ini kan nggak mungkin kalau disusunnya memanjang ke sini atau memanjang dari depan ke belakang atau kiri ke kanan. Maka dari itu disusunnya dibuat ada 5 shaft, 5 baris seperti itu. Jadi dari baris pertama ini kan ada 7, ini 7, ini juga 7, ini 8, ini 7, ini 7. Jadi dari salah satu sisi ini, kalau diamati sisi yang masuk ke BMS itu ini output negatif, terus ini output positif. Jadi dari dua output ini tarik ke sini. Sebentar, tak ganti nih warna nih. Tak ganti warna ini. Ini tarik ke sini. Ini tarik ke sini. Keluarnya 2 kabel ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 2 kabel yang keluar output besarnya. Ini ke sini ya. Jadi ini adalah kabel output utamanya yang mengarah ke BMS, ke ECU. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita bahas di sini, kita bahas foto selanjutnya. Foto selanjutnya ini menunjukkan di sini ada 5 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan yang di tengah ini selnya yang paling banyak ini 8, yang lainnya 7 ini setelah kondisi di cover. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ini bahwa ini adalah kabel jumper. Ini tadi di foto sebelumnya di sini ada plus main. Kalau di sini plus, di sini main, di sini plus, di sini main, berarti di sini plus, di sini main, di sini plus, di sini main, di sini plus, di sini main. Nah, outputnya kan berarti dari sini tadi dan dari sini. Jadi di seri seperti itu. Semoga dari penjelasan ini sudah paham ya teman-teman, bahwa baterai Wuling RV itu ini nanti kalau ada yang rusak 1 atau 2 atau bahkan 1 blok gini, 1 blok itu maksudnya gini, itu mudah servisnya. Kita tinggal lepas ini kabel konektor ini, terus kita lepas kabel yang kecil-kecil, yang kabel BMS ini, yang kabel-kabel dari sini nih, kan di sini tadi di foto yang atasnya ini. Nah, ini kan ada kabel kecil yang nempel di sini. Nah, ini tinggal kita lepasi, terus dicek per selnya seperti apa kondisinya. Jika ada yang rusak, ada berapa sel, kita tinggal lepas dan kita pasang baterai yang baru. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita bahas masalah harga baterai. Nah, ini di sini tuh sudah ada toko baterai yang jual ini. Harganya kurang lebih berkisar ini 2.300.000. Ini ada yang jual 6 juta, ini kok mahal men ya. Bentar. Mama. Kita ambil dari yang ini aja ya, karena ini sudah terjual 16. Terus ini juga ada 2.500.000. Di sini malah ada yang jual 2.100.000. Terus ini kita cek speknya. Max discharger, kita baca speknya di slide selanjutnya. Tadi udah tak baca-baca saya sebentar. Nah, penampakannya seperti ini, prismatik. Jadi ini untuk pemasangannya juga mudah. Nah, ini untuk speknya 230 Ah, terus voltasenya 3,2, untuk hambatannya 0,3 miliohm. Ini bahasa Cina ya, jadi nggak bisa membaca semuanya. Terus selanjutnya ini untuk tegangan maksimal dan tegangan minimal ya, ini kemungkinan 365 maksimal, minimal 2,5 volt. Itu untuk tegangannya. Terus SOC nya ini 10-90% untuk pembacaannya. Suhunya 0-60 derajat. Terus di sini juga ada suhu, tapi ini nggak tahu tulisannya apa ya. Pak, ini nggak tahu tulisan apa. Ini pokoknya tertera seperti ini. Terus selanjutnya
Ini brandnya apa itu? Top 10 merek baterai di Cina. Jadi di sini ada merek EV. EV itu yang ini dijual ini, dan CATL ini memang dua merek ternama ini, CATL sama BYD. Terus yang lainnya ini merek-merek yang lumayan juga. Dari sini kita bisa lihat bahwa market share-nya itu CATL menguasai 50% lebih, sedangkan BYD 18%. Sisanya itu ya pemain-pemain yang di bawah ini. Jadi dari keempat sampai ke 5 itu jaraknya nggak banyak. Di atas 2% sampai 3% untuk tingkat apa itu penggunaan baterai di Cina sana. Jadi dari sini kita bisa hitung, misalkan yang rusak anggap aja setengahnya ya, sampai setengahnya. Jadi kan 16 baterai dikalikan harga satu baterainya anggap aja 2.500.000, 40 juta jika yang rusak setengah. Jika rusak semua berarti 80 juta, belum biaya instalasi dan lain-lain. Jadi kalau ada yang bilang baterainya sampai 150 itu nggak mungkin, karena di faktur penjualan mobil itu harganya 180 juta sekian, nggak sampai 190 juta untuk Wuling Air EV long range. Jadi nggak mungkin kalau baterainya 150 tapi harga mobilnya segitu. Jadi mungkin misalkan dibuat mahal ya nanti 100 juta tambah PPN nya 11%, jadi 111. Terus mungkin jasa pasangnya sekian juta, kurang lebih seperti itu dibuat mahal kalau gantinya satu blok. Dan jika ganti satu blok kan baterai lamanya otomatis kita bisa miliki, kita bisa gunakan untuk hal yang lain, atau bisa juga kita jual lagi atau kita rakit ulang 48 volt dijual lagi, seperti itu bisa. Intinya nggak usah khawatir masalah baterainya itu bisa diotak-atik, bisa dirakit, rusaknya berapa diganti yang rusak saja, nggak harus seperti aki mobil 12 volt. Aki mobil 12 volt itu kan kalau rusak kita harus motong bodi akinya digergaji, terus timahnya dikeluarin, nanti disolder dimasukin. Nah kalau LiViP4 itu sudah per sel, tinggal diangkat dimasukin, seperti itu, nggak seribet aki motor yang 12 volt atau aki mobil yang 12 volt. Nah dari sini ini komennya juga banyak, semoga makin banyak produksi sama dengan harga turun. Ya komennya seperti ini, bisa dilihat sendiri nanti di grup Facebook. Untuk wiringnya ini bagus, rapi ya, karena ya produksi pabrik bukan produksi rumahan. Terus kesimpulannya itu dari video dan foto yang saya lihat, di sini tidak ada pendingin ya, ini tanpa ada pendingin. Terus baterainya menggunakan sel prismatik. Terus BMS-nya ini BMS yang 116 volt atau 36S itu masih sangat jarang di pasaran. Sini biasanya banyak pertanyaan, jika rusak harganya berapa, tadi sudah tak jawab. Untuk menggantinya apakah susah? Nah ini pertanyaan, karena saya juga belum pernah ngalami. Kalau dilihat dari ini tuh, dari saya ngolong, bentar, kalau saya ngolong, nah ini tempat ini naruh ke mobil, aduh, sorry. Nah ini satu, dua, terus di sini ada. Jadi lepas itu baterai turun. Terus setelah itu kita buka baut-baut yang saya tandai warna putih ini jumlahnya ada banyak ini. Lepas itu, setelah itu nanti terlihat wujud seperti ini. Setelah terlihat wujud seperti ini, nanti kita lepas covernya dan terlihat wujud seperti ini. Kita bisa cek satu persatu kondisi baterainya. Ya sudah, sekian dulu videonya. Semoga analisa saya tidak salah. Jika ada yang salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi intinya nggak usah khawatir tentang baterai LiViP4 itu badak banget.
Memang kelemahannya dia nggak bisa super fast charging dan beratnya itu cukup berat. Ya udah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.